Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendra Gunawan, mewakili tim fasilitator UPT SMP Negeri 33 Medan, akan mempersembahkan video implementasi dari perencanaan pembelajaran mendalam. Saksikan videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semua? Baik, Pak. Selamat pagi. Pagi, Luar biasa. Terima kasih. Sebelum kita mulai aktivitas pagi ini, mari kita berdoa dulu yang akan dibawakan oleh Aska. Silakan Aska. Sebelum kita mulai pelajaran hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bil muhammadin nabiyya wa rasulah. Untuk memupuk rasa cinta kita kepada negeri, mari kita menyanyikan lagu wajib nasional Halo Halo Bandung. Ayo semuanya berdiri dulu nak. Terima kasih, silakan duduk kembali. Ya. Saya cek kehadiran dulu ya oleh sekretaris Aisyah. Hari ini siapa yang tidak hadir? Ardi, ya. Alasannya? Oh, alasannya. Oke, buat di sana sakit. Kemudian saya memastikan kesiapan belajar kalian hari ini. Apakah semua sudah membawa perlengkapan pembelajaran? Baik, terima kasih. Mejanya sudah rapi, pakaiannya sudah rapi, silakan dirapikan sedikit. Baik, terima kasih. Nah, anak-anak kami semuanya, kita sedikit mengingat ya persepsi dari aktivitas kita yang telah lalu, yaitu menggambar ragam hias flora berdasarkan unsur dan prinsip seni rupa. Jadi dalam menggambar ragam hias kemarin sudah kita terapkan unsur dan prinsipnya, di mana unsur terdiri dari garis, bentuk, bangun ruang, dan lain-lain. Kemudian prinsipnya ada keseimbangan, harmoni, dan lain-lain. Itu semua sudah kalian laksanakan dan beberapa nilai sudah saya ambil. Beberapa lagi belum menyelesaikan karena harus perlu pendalaman lebih lanjut. Baik, hari ini kita masuk ke dalam topik pengembangan dari ragam hias flora. Tapi sebelumnya saya sampaikan dulu tujuan pembelajarannya. Tujuan pembelajaran pada pagi hari ini adalah setelah mengikuti pembelajaran ini, kalian diharapkan dapat mengidentifikasi unsur dan prinsip seni rupa dalam ragam hias flora.
Yang kedua, menggambar ragam hias flora dan mengembangkannya ke dalam karya terapan dengan memperhatikan unsur dan prinsip seni rupa. Yang ketiga, menunjukkan sikap kreatif, kerjasama dan tanggung jawab dalam berkarya. Itu dia tujuan pembelajarannya. 3 hal ini harus kamu dapatkan dalam kesempatan yang sangat penting ini. Oke, ini ada pertanyaan pemantik. Menurut kamu, apa fungsi dari ragam hias? Iya, Maher, silakan. Untuk menambah nilai estetis. Oke, untuk menambah nilai estetis, nilai keindahan, nilai seni. Jadi suatu benda itu kalau sudah diterapkan ragam hias, maka nilai keindahannya semakin tampak. Ada lagi pendapat lain? Iya, silakan, Kesha. Untuk memperindah benda pakai. Nah, benar. Jadi benda-benda yang kita pakai, contoh ada gelas, ada rumah adat yang masih dipakai oleh orang-orang pemerintahan, ya, pemerintah kebudayaan, itu kalau diterapkan ragam hias, dia semakin bertambah nilainya, bertambah keindahannya, sehingga lebih memikat orang yang memandangnya. Bisa kita lihat itu ya, ada 3 gambar yang saya cantumkan. Yang pertama ada penerapan ragam hias pada kain, biasanya kain ya. Baik itu untuk bahan baju ataupun bahan sarung atau yang lainnya. Yang kedua ada penerapan ragam hias pada keramik, ornamen-ornamen masjid. Yang ketiga, penerapan ragam hias pada beberapa ornamen-ornamen rumah adat, itu rumah adat Melayu khususnya. Nah, jadi di sini sudah semakin jelas bahwa ragam hias itu fungsinya banyak. Fungsinya sangat penting untuk memperkuat, menambah keindahan suatu benda, baik itu benda ukuran kecil maupun besar. Kita dalami lagi unsur dan prinsip seni rupa. Unsur itu terdiri dari garis, bentuk, warna, tekstur, dan ruang. Ini sedikit pengulangan ya. Dan ini penguatan bagi kalian yang masih lupa mungkin kemarin. Kemudian dalam prinsip seni rupa itu ada kesatuan atau saling terkait dan mendukung. Kemudian keseimbangan, bagian terlihat seimbang, irama, pengulangan unsur yang teratur, proporsi, perbandingan ukuran antar bagian, harmoni, keindahan yang menyatu. Coba lihat 3 gambar ini, di mana unsurnya sudah diterapkan. Kalau saya bisa demonstrasikan, contohnya seperti ini. Itu ada motif, ya, motif kawung. Ini kan dimulai dari garis. Dari garislah mulai menjadi bentuk, ya kan, unsur kan. Kemudian warna, itu warnanya nanti diwarnai. Dari garis menjadi bentuk. Tekstur apabila dia sudah menjadi benda 3D, 3 dimensi, contohnya ornamen yang ada di dinding. Kemudian dia menjadi ruang. Itu pengembangan dari tekstur. Selanjutnya ada prinsip kesatuan, saling terkait dan mendukung. Coba lihat. Ini kan saling terkait nih antar daun, sehingga dia nampak saling mendukung. Keseimbangan, bagian terlihat seimbang, sama ukurannya. Irama, pengulangan unsur yang teratur, ya, dari unsur yang garis, bentuk, warna teratur. Proporsi, perbandingan antar ukuran dan bagian. Coba lihat gambar ini.
Walaupun ukurannya berbeda, tetapi dia tetap enak atau sedap dipandang karena memperhatikan prinsip proporsi. Harmoni yang terakhir, keindahan yang menyatu. Walaupun bentuk, arah, ya kan, dan unsur-unsur lainnya itu terlihat tidak rata, tetapi karena dia memperhatikan harmoni, keindahannya tetap akan terlihat menyatu. Sama seperti baju yang kamu kenakan. Coba lihat, itu ada harmoninya, sehingga bajunya itu tetap enak, tetap sedap dipandang mata. Oke, sampai sini paham gak? Sudah paham ya? Selanjutnya, bentuk dan tepi daun. Jadi daun memiliki bentuk yang berbeda-beda serta tepinya juga berbeda. Kita analisis dulu ya. Di situ udah ada gambar yang saya tampilkan. Kamu bisa lihat dan menggolongkan mana daun yang bentuknya bulat. Coba Jasmine ke sini. Jasmine dan Maher ya, maju. Kira-kira Jasmine yang bulat itu mana bentuk daunnya? Coba ditunjuk. Gak apa-apa, kena aja. Ya, terus yang mana lagi? Ya, Maher bentuk oval yang mana? Ah, benar. Menjari, yang mana menjari? Jasmine. Dia seperti jari-jari. Atau Maher yang mana? Yang menjari? Iya benar, menyerupai pita. Seperti pita. Oke. Nah sekarang tepi daun. Daun yang tepinya rata, itu yang mana Jasmine? Dia rata dan mulus. Iya. Ini. Selanjutnya tepi daun yang bergerigi. Ayo. Iya, benar. Berombak. Berombak benar. Oke, tepuk tangan dulu untuk kita semua. Ini api tepuk tangannya itu mewakili mereka bahwa kalian sudah paham. Next, saya akan membagikan LKPD di mana materinya adalah gambar visual yang saya tampilkan di proyektor. Karena kamu amati dulu. Setelah dia mati, saya bagi, kemudian jawab isi pertanyaan-pertanyaan yang ada di LKPD. Saya berikan waktu kurang lebih 10 menit. Oke, bisa nak? Iya. Ya silakan dikerjakan.
Baik, waktunya sudah hampir habis. Yang sudah selesai boleh dikumpulkan langsung, sama seperti yang tadi ya, per kelompok. Ya, langsung kumpulkan. Saya ambil dari kelompok satu. Atau perwakilan tiap kelompok mengantar ke depan, ya mulai ke sini. Kelompok 2, kelompok 4. Iya. Gimana tadi soalnya? Sedikit pusing? Nah, ya sedikit pusing ya. Tapi itu ya bagian dari pendalaman pemahaman. Makanya supaya lebih menguasai materi, jika kita mau praktek nanti, kamu harus di warming, harus dipanasin dulu dengan soal-soal yang seperti itu. Kita kasih meeting dulu ya. Ini udah pada ngantuk atau belum makan ini? Atau bosan? Mungkin bosan kan, ini pembelajaran yang sangat menyenangkan saya pikir. Jadi kita breaking dulu, silakan berdiri semua. Ya, ice breaking kita kali ini temanya bos berkata. Apa? Bos berkata. Berarti kamu hanya mengikuti perkataan bos. Ketika bos berkata pegang kepala, nah berarti harus pegang kepala. Bos berkata ambil uang, berarti harus ambil. Bos berkata uangnya kasih guru, nah, jangan ya. Ya kita mulai ya. Ayo. Bos berkata pegang kepala. Bos berkata pegang siku. Bos berkata pegang hidung. Bos berkata pegang bahu. Bos berkata pegang telapak tangan. Bos berkata pegang telinga, hidung. Hidung. Tadi tidak ada kata bos berkata. Oke, sekali lagi ya. Bos berkata pegang kepala. Bos berkata pegang siku. Bos berkata pegang hidung. Bos berkata pegang kuping. Bos berkata pegang mata. Bos berkata pegang hidung. Bos berkata pegang bahu.
hidung. Tidak kena lagi. Oke, terima kasih. Tepuk tangan dulu. Iya, silakan duduk kembali. Nah, kita lanjutkan aktivitas kita. Ya, di sini saya akan memberikan pengarahan. Nah, ini kan kita mau praktik ya, praktik secara kelompok. Jadi materinya di dalam dan di luar kelas. Perhatikan, kalian akan mencari satu daun per satu kelompok. Berapa daun? Satu setiap satu kelompok. Di mana daun itu berada di taman sekolah. Ini sekitaran kelas kita. Kamu petik satu, jangan petik 5, petik satu aja. Tapi perhatikan, setiap kelompok daunnya tidak boleh sama. Oke? Tidak boleh sama. Setelah itu, bawa daunnya kembali beserta orang-orangnya. Artinya semuanya harus masuk kelas lagi, jangan main-main di luar. Setelah daunnya dibawa ke dalam kelas, mulailah kalian tirukan daun tersebut ke dalam kertas origami yang sudah saya perintahkan untuk disiapkan. Jadi nanti ditirukan, digambar. Misalnya nanti kamu dapatnya daun yang seperti ini, contoh. Berarti daun ini kamu tirukan di kertas origami. Ini kertasnya. Gambar, ya kan? Setelah itu buat variasi ukuran, boleh kecil, boleh besar. Dan kertas yang kamu bawa itu kan warna-warni, warnanya tidak satu, ada banyak. Kamu boleh menambahkan ornamen-ornamen lainnya, misalnya bulan. Setelah itu kamu gunting, ya. Jadi bagi tugas dulu nanti, kamu gunting. Ini lembarnya nanti ya, wadahnya. Kamu tempel, misalnya daun ini tadi. Dan ditambahkan dengan ornamen lainnya. Ini contohnya. Ya. Sampai sini paham? Ada pertanyaan? Oke, paham semua ya. Boleh keluar dari kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4, kelompok 5. Berurutan, tetapi batasnya tidak boleh terlalu jauh. Oke, siap semua? Oke, kurang-kurang jawabannya. Siap semua? Siap. Oke, kita laksanakan. Oke, akhirnya kembali ke kelas juga. Setelah tadi memilih daun sesuai dengan kesepakatan kelompok ya, mau pilih daun yang mana, akhirnya kamu datang membawa daun yang mana. Kelompok 5 daunnya mana? Iya. Kelompok 4 daunnya mana? Oke. Kelompok 3. Iya. Kelompok 4. Iya, coba lihat. Wah, ini tapi daunnya bergerigi. Mantap. Kelompok 1. Oke, daunnya. Nah, tadi kan sudah saya jelaskan bagaimana prosedur mengerjakan tugasnya. Jadi, sekarang ambil dulu perlengkapannya. 1, ada gunting.
Yang kedua ada kertas origami. Yang ketiga ada kertas jeruk. Yang keempat ada lem kertas. Sekarang kamu konsep ya. Kamu konsep, kamu sepakati siapa yang mengerjakan ini dan siapa yang mengerjakan itu. Kurang lebih saya berikan alokasi waktu setengah jam. Oke? Siap untuk dilaksanakan? Oke, kita kerjakan.
Wah, kelompok ini udah 60%. Gimana kelompok yang lain? Ayo, ayo, ayo. Semangat kerjanya.
Seru nggak? Seru. Waktunya sudah mau habis. Bagi yang sudah menempelkan, silakan dilanjutkan untuk diposting, disajikan di dekat dinding kelompoknya masing-masing. Ya, itu kelompok 5 di dinding itu. Nah, itu ya. Sudah mengumpulkan dan memajang karya kelompoknya di dinding kelas kita. Jadi memang tujuannya karyanya diterapkan langsung di dinding kelas. Nah, jadi aktivitas kita selanjutnya adalah mengapresiasi karya dari antar kelompok, kemudian memberikan kritik dan saran terhadap karya orang lain. Ini saya silang. Kelompok 1 memberikan apresiasi kepada kelompok 5, kelompok 2 memberikan apresiasi pada kelompok 4. Kemudian kelompok 3 memberikan apresiasi kepada kelompok 1. Itu aja. Oke, paham sampai sini ya? Iya. Jadi sebelum kita mengapresiasi, kita ice breaking lagi supaya semakin segar. Duduk aja, nggak usah berdiri. Ice breakingnya adalah aba-abanya. Ketika saya mengatakan gajah, kamu katakan besar. Besar ya? Besar. Gajah besar, semut kecil, ular panjang. Besar, kecil, panjang. Oke? Konsentrasi. 1, 2, 3, gajah besar. Yang ketahuan salah saya kasih hadiah. Semut, ular, semut, kebingungan. Gajah, semut, ular. Ketahuan dah. Oke, sampai situ aja. Kita lanjut ya. Nah, silahkan kelompok 1 memberikan apresiasi kepada kelompok 5. Nah, ini sticky note-nya ambil. Ayo langsung jalan. Ambil ya. Bawa pulpennya. Berikan komentar apa kekurangan atau kelebihan dari karya kelompok 5. Ya, satu aja. Satu kelompok 5 warna gitu. Ya, silakan kelompok 5-nya ke sini mengambil sticky note. Iya, langsung ke sana. Tulis ya. Apa kehebatan dan kekurangannya? Tuliskan. Satu kelompok 5 warna. Ya, kesana apa ya? Oke, kelompok lain sudah bisa maju. Setelah kamu memberikan komentar, ya apresiasi terhadap karya kelompok temanmu, maka saatnya saya berkeliling dulu memperhatikan bagaimana tanggapannya. Tapi
Tapi saya juga mau nanya dulu. Ini tadi karya kelompok berapa yang di situ? Karya kelompok 1. Karya kelompok 1, judul karyanya apa? Bunga senja. Bunga senja. Oh, bunga senja. Artinya apa kok bisa karyanya dikasih nama bunga senja? Bunga senja artinya kisah kakek dan nenek yang cintanya bersemi walau di usia senja. Wah, sadar. Tepuk tangan dulu. Nah, kisah cinta kakek dan nenek yang cintanya bersemi walau sudah di usia senja. Iya, memang warna senja itu kelihatan tuh di oranyanya. Ya kan, bunganya sepasang. Selanjutnya karya kelompok 2. Karya kelompok 2 ini agak unik. Ini nama karyanya apa? Perisai pemuda. Perisai pemuda. Oke. Apa maknanya? Pemuda harus punya temperament untuk menjaga dirinya dari pengaruh buruk lingkungan. Iya, pemuda harus punya tameng, perisai untuk menjaga dirinya dari pengaruh buruk lingkungan. Tepuk tangan lagi untuk kelompok 2. Bagus. Kelompok 3 itu karyanya. Judul karyanya apa? Bunga remaja. Bunga remaja. Bukan bunga maaf ya, bunga remaja. Bunga remaja. Kenapa bikin nama bunga remaja? Remaja harus berpenampilan yang indah dan rapi. Oh, itu maknanya. Memang karyanya rapi, ya, menggambarkan bahwa ini adalah semangat remaja untuk memperindah dirinya dan merapikan pakaiannya. Pakaiannya udah pada rapi nih kan? Iya. Beri tepuk tangan dulu untuk bunga remaja. Sekarang kelompok 4. Mana? Jadi bukan bunga bang kan? Oh, bukan bunga bang ya. Iya. Ini namanya apa? Siapa yang mau naik? Melayu di ujung jalan. Melayu di ujung zaman. Romantis banget. Kenapa buat nama Melayu di ujung zaman? Karena perjuangan orang Melayu dalam mempertahankan identitasnya. Dahsyat. Memperjuangkan budaya Melayu dengan identitasnya di penghujung zaman. Kelihatan identitas Melayu situ ada warna kuning dan hijau. Oke, tepuk tangan dulu untuk kelompok 4. Bunga di ujung zaman. Yang terakhir kelompok 5. Apa nama karyanya? Garis Melayu. Oh, gadis Melayu. Gadis Melayu. Ada cerita apa di balik karya gadis Melayu? Menceritakan keindahan kota Medan bagaikan indahnya gadis Melayu. Keindahan kota Medan bagai indahnya gadis Melayu. Tepuk tangan yang meriah. Luar biasa. Ya, terima kasih telah memberikan karya-karya terbaik, dan itu sudah ada sticky note catatan ya. Catatan dari kelompok seberang yang memberikan tanggapan terhadap karya kelompokmu. Nanti kamu bisa baca, ya, itu adalah umpan balik ya. Kamu baca, kamu resapi apa yang harus kamu perbaiki, yang kamu tingkatkan, dan apa kelebihan dari karya setiap kelompok. Nah, selanjutnya saya akan bertanya kepada kalian semua. Setelah mengikuti rangkaian aktivitas yang panjang ini, kira-kira perasaannya gimana? Siapa yang bisa cerita perasaannya? Yang saya rasakan menggambar motif secara detail sangat sulit sehingga kami harus banyak belajar lagi. Oh, menggambar motif secara detail. Iya, memang harus detail kan, karena mengikuti pinggir daun tadi, bentuk pinggir daun jenisnya, sehingga harus teliti, dan itu membuat kalian merasa cukup kesulitan ya. Begitu ya tadi kelompok 1. Iya, memang harus banyak melakukan pengulangan sehingga kalian terbiasa. Selanjutnya, ada nggak tanggapan lain setelah mengikuti kegiatan ini? Siapa? Oh ya, Aisyah.
Boleh pakai mic? Nggak usah. Apa? Iya, tepuk tangan aja, tepuk tangan. Aisyah bilang ini sangat membuat dia antusias karena sesuai dengan hobinya menggambar dan dia mendapatkan hal baru. Ternyata kerja kolaboratif itu memudahkan semua urusan, memudahkan segala hal. Terima kasih atas tanggapannya. Jadi kesimpulan aktivitas kita hari ini adalah kalian semua sudah berproses membuat karya ragam hias Flora menjadi bukan sekedar karya gambar, tetapi karya yang diterapkan sebagai fungsi penghias kelas. Dan kedepannya kita akan mengembangkan lagi karya motif ragam hias ke dalam karya-karya yang lainnya. Karena ini simulasi kecil, maka kedepannya kita akan kembangkan lagi yang lebih besar. Mudah-mudahan dengan aktivitas yang singkat ini wawasan kalian bertambah, semangat belajar bertambah, dan semangat untuk kolaborasinya semakin meningkat. Ya, demikian aktivitas yang singkat ini mudah-mudahan bermanfaat dan kita tutup dengan doa yang dibawakan oleh Askar. Silakan Askar. Sebelum kita mengakhiri pembacaan hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Doa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Shadaqallahul 'azim. Demikian kita tutup ya dengan yel SMP 33. Cerdas, terampil, berkarakter. SMP Negeri 33 Medan. Cerdas, berkarakter. Tepuk tangan untuk kita semua. Terima kasih. Sampai ketemu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.